Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, marilah kita mulai perkuliahan kita kali ini mengenai unit operasi filtrasi. Yang dimaksud unit operasi filtrasi. Sebenarnya unit operasi filtrasi itu termasuk dalam unit operasi pemisahan secara mekanis dan fisik atau mechanical physical separation processes, di mana yang termasuk ke dalam unit operasi tersebut itu adalah suatu kelompok unit operasi pemisahan, di mana pemisahan itu tidak bekerja pada tingkat molekul, tetapi pemisahannya terjadi karena adanya perbedaan fase. Pemisahan tersebut terjadi biasanya karena adanya gaya, baik itu gaya mekanik maupun fisik, di mana gaya tersebut bekerja pada partikel, sehingga akan terpisah partikel itu dari campuran liquidnya atau yang biasa disebut dengan slurry. Nah, ada beberapa unit operasi yang termasuk ke dalam kelompok unit operasi mechanical and physical separation, antara lain adalah sedimentasi, di mana dalam sedimentasi pemisahan partikel dari slurry. Slurry itu adalah campuran padat dan cair yang akan partikelnya dipisahkan dari cairan tersebut. Nah, dalam sedimentasi yang bekerja pada partikel itu adalah gaya gravitasi. Dengan adanya gravitasi, partikel akan ditarik turun ke bawah dan mengendap sehingga terpisah dari fase slarinya, dan liquid yang terbentuk itu akan menjadi lebih jernih karena partikelnya mengendap. Itu adalah unit operasi sedimentasi yang sudah Ibu berikan uraian perhitungan dan prinsip kerjanya pada perkuliahan sebelumnya. Kemudian unit operasi sentrifugasi. Kalau pada unit operasi sentrifugasi pemisahan partikel dari slarinya itu terjadi karena adanya gaya sentrifugal, di mana partikel akan terpelanting keluar ketika slari itu diputar dan membentur dinding dari alat dari wadahnya sehingga dia akan mengendap atau terpisah dari slarinya. Yang hari ini akan kita bahas itu adalah unit operasi filtrasi, di mana pemisahan partikel dari slarinya itu terjadi karena adanya perbedaan tekanan. Karena adanya perbedaan tekanan tersebut sehingga fluida mengalir, di mana fluida mengalir itu melalui suatu media filtrasi, di mana partikel tertahan pada media tersebut, sedangkan cairan atau liquidnya itu melewati media sehingga terpisah antara partikel dari slarinya, begitu. Nah, untuk ini partikel yang padatan yang terlarut itu bisa dalam suatu fluida, baik itu gas atau cair, di mana partikel yang tertahan di atas permukaan daripada media filtrasi itu disebut dengan kick biasanya. Sedangkan fluida yang melewati media berpori itu disebut dengan filtrat. Nah, partikel yang terlarut di dalam suatu fluida sehingga membentuk slari itu bisa suatu partikel yang sangat halus, bisa ukuran diameternya besar, bisa partikel yang solid atau keras, atau partikel yang lembek atau plastis. Nah, selain itu bisa berbentuk bulat maupun tidak beraturan, atau yang berbentuk agregat maupun yang terpisah secara individual. Nah, itu ring pemisahannya sangat luas dan itu masih bisa dikerjakan, dipisahkan dengan unit operasi filtrasi. Nah, ini adalah contoh desain dari
suatu alat filtrasi yang sederhana yang biasa digunakan di laboratorium ya. Di sini ada suatu corong atau apa namanya, cawan ya, yang di mana di atasnya itu ada lubang-lubang. Ini yang biasanya lubang-lubangnya disebut open support for filter cloth. Jadi ini tujuannya untuk di mana di atasnya ini dikasih media filtrasi. Dalam hal ini kalau di laboratorium sering digunakan adalah kertas saring atau filter cloth or paper cloth ya. Nah, kemudian di atasnya ini tentunya setelah selari ini dialirkan, partikel akan tertahan di atas permukaan media filtrasi. Ini yang disebut dengan cake atau filter cake. Nah, kemudian cairan jernih yang telah terpisah dari partikelnya, ya ini yang disebut dengan filtrat. Jadi seperti ini apa komposisi atau susunan dari suatu peralatan filtrasi secara sederhana. Nah, akan tetapi di industri desain daripada filtrasi itu dikembangkan bermacam-macam untuk tujuan peningkatan optimasi. Kalau yang di laboratorium tadi itu kita sering mengalami misalnya ketika melakukan filtrasi cake-nya tebal sehingga apa namanya tidak terpisah antara partikel dari selarinya pada titik tertentu. Nah, hal tersebut tentunya di industri dihindari untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan optimasi waktu operasi. Nah, salah satu jenis alat filtrasi yang diaplikasikan di industri adalah bed filter. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi air atau selari masuk sudah dipisahkan sehingga dia terdistribusi merata di dalam peralatan filtrasi. Untuk itu di sini dipasang sekat atau baffle. Nah, sehingga di sini ada media penyaringnya, di mana media penyaringnya biasanya pasir, baik disusun dari yang atas adalah yang berukuran halus, kemudian yang bawahnya berukuran lebih kasar. Selain pasir, kadang-kadang digunakan tanah diatum dan masih banyak lagi media filtrasi yang bisa diaplikasikan. Ya, akan tetapi intinya disusun lebih dari satu jenis, jadi disusun beberapa susunan. Kemudian di bawahnya sini adalah plit atau lempeng yang sudah dilubang-lubang itu sebagai penyangga atau tempat kedudukan daripada media filtrasi. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah filtrat yang diharapkan sudah merupakan suatu liquid yang lebih jernih. Nah, ini banyak diaplikasikan bed filter itu baik dalam pengolahan limbah maupun pengolahan air dalam penyediaan utilitas atau sarana penunjang di dalam industri. Yang berikutnya banyak diaplikasikan dalam industri itu adalah peralatan filtrasi dengan desain seperti ini yang disebut dengan plate and frame filter press ya di mana digunakan media filtrasi itu disusun sedemikian rupa dalam suatu frame ya yang disangga dengan suatu lempengan atau plate, maka namanya plate and frame filter press. Tetapi sebagai ini apa namanya media filtrasinya itu biasanya disisipkan di antara frame-frame yang disusun seperti ini. Nah, di mana apa namanya selari itu dialirkan sedemikian rupa sehingga bisa melewati frame-frame tersebut yang sudah ada filter medianya sehingga partikel itu akan tertahan di antara ini apa media filtrasinya baik itu bisa berupa apa bisa berupa kain saring ataupun apa ini yang serat yang berbentuk serat ya bisa diletakkan di sini. Nah, kemudian cake tentunya akan tertahan di sini dan filtrat akan mengalir keluar di antara frame-frame tersebut ya.
Kemudian apa namanya, bisa dilanjut operasi daripada ini apa, filtrasi bisa berjalan secara kontinu. Nah, setelah cake-nya terbentuk tebal di antara frame ini, di antara media filtrasi, itu bisa dihentikan dulu proses filtrasinya setelah beberapa saat dan dilakukan pencucian dengan mengalirkan cairan yang sudah dikasih bahan kimia tertentu yang bisa melarutkan cake dengan arah yang berlawanan dengan masuknya selari, jadi bisa dari bawah seperti ini, ya. Sehingga apa, cake yang menempel pada media filtrasi itu bisa lepas dan tercuci, begitu. Nah, yang berikutnya ini adalah leaf filter yang bentuknya hampir mirip dengan apa, dengan plate and frame, hanya saja media filtrasi tidak diletakkan dalam suatu bingkai-bingkai atau frame, tetapi dia digantungkan seperti ini, pada suatu apa, pipa yang berlubang. Nah, kemudian ini apa, selari itu masuknya dari bawah dengan tekanan tinggi dia akan mengalir melalui celah-celah ini, melalui filter media sehingga terpisah antara partikel dengan, dengan selarinya atau terpisah antara cake dengan filtratnya, di mana filtrat mengalir pada bagian atas dari peralatan. Nah, kalau untuk mencuci peralatan ini tentunya kebalikan, di mana air pencuci yang sudah dilaruti bahan kimia tertentu sehingga dia bisa melarutkan cake itu dialirkan dari atas ke bawah. Ini desain ini namanya leaf filter. Nah, yang banyak diaplikasikan untuk pengolahan limbah dan di industri pangan itu adalah continuous rotary vacuum drum filter. Jadi ini desainnya mirip dengan drum dryer, ya, di mana di bagian tengahnya ini kalau drum dryer itu dikasih heater atau pemanas, ya, sehingga ketika cake itu terpisah, di sini sudah dalam kondisi setengah kering, ya, karena ada pemanas di bagian tengah dari drum, ya. Jadi ini selari dikontakkan dengan suatu drum yang di dalamnya ada pemanasnya, kemudian berputar dan diambil cake-nya. Jadi ini desainnya hampir mirip dengan drum dryer, hanya kalau di dalam continuous rotary vacuum drum filter itu di tengahnya ini tidak dikasih pemanas, tetapi hanya terjadi perbedaan tekanan atau tekanan di tengah ini lebih rendah sehingga selari itu mengalir ke bawah dan kemudian filtratnya bisa terpisah dari cake gitu. Yang berikutnya kita akan membahas, tadi berkali-kali kita membicarakan mengenai filter media. Syarat-syarat daripada bahan yang bisa digunakan sebagai filter media itu ada bahan yang bisa memisahkan partikel dari selarinya sehingga akan diperoleh selari yang jernih. Sehingga dia harus memiliki pori sedemikian rupa sehingga dengan ukuran porinya atau lubang-lubangnya itu tidak lebih besar daripada partikelnya. Kalau dia lebih besar tentunya partikelnya akan ikut terbawa dalam aliran filtrat. Kemudian material filter itu tidak boleh berinteraksi dengan cake atau dari bahan yang bisa berinteraksi dengan cake sehingga mengakibatkan cake itu sulit dipisahkan atau tertahan menempel pada material filter tersebut. Yang berikutnya itu tidak boleh mudah robek karena tentunya kita ingin menggunakan material filter itu untuk berkali-kali dioperasikan dan juga bisa digunakan dalam waktu yang panjang, tidak sering dilakukan penggantian karena kalau nanti sering robek, sering rusak dan di tengah-tengah kita melakukan proses itu tentunya akan memakan waktu dan biaya maintenance. Dan diharapkan material filter itu tidak bereaksi secara kimiawi dengan bahan-bahan pelarut dalam selari. Oleh karena itu biasanya
dipakai media-media yang inert atau tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia yang lain. Baiklah, untuk persamaan-persamaan yang berlaku di dalam suatu perhitungan filtrasi, ya, atau persoalan filtrasi, di sini persamaan-persamaan tersebut dikembangkan untuk perkuliahan kali ini, itu dengan asumsi pada kondisi tekanan konstan, perbedaan tekanannya itu konstan. Padahal pada realnya tentunya tidak konstan karena jika cake itu terbentuk di atas dari filter media, tentu itu akan mempengaruhi besarnya perbedaan tekanan antara bagian di atas dari filter media dengan yang di bawahnya. Tetapi di sini untuk mempermudah perhitungan diasumsikan bahwa tekanan selama operasi dilangsungkan itu adalah konstan. Persamaan dasar yang dikembangkan itu adalah seperti persamaan ini yang pertama, di mana dt per dv, V ini adalah volume filtrat yang bisa melalui filter, yaitu sama dengan mu alfa cs per A2 A kuadrat dikalikan min delta P dikalikan V ditambah dengan mu per A kalikan min delta P kalikan Rm sama dengan, oleh karena itu ini satu kelompok persamaan ini kita sebut sebagai Kp, dan satu kelompok dari parameter ini itu ini semua itu kita asumsikan sebagai B. Sehingga kita bisa memperoleh fungsi atau persamaan linier yang menghubungkan dt per dv terhadap V atau volume filtrat yang tertahan. Jadi ini berapa filtrat yang terbentuk setiap saat atau dt per dv ini kebalikan kecepatan dari, kalau kecepatan filtrat yang terbentuk setiap saat kan dv per dt, ini kebalikannya. dt per dv itu sama dengan kpv ditambah dengan b, di mana kp itu sama dengan ini sekelompok parameter ini, yaitu mu alfa kemudian cs dibagi dengan A kuadrat dikalikan min delta P, sedangkan B ini adalah sekelompok parameter ini. Nah, mu ini tentunya Anda sudah kenal, mu itu adalah viskositas daripada liquid tempat di mana slari itu berada, atau mu ini viskositas slari. Kemudian CS ini adalah konsentrasi padatan yang terdapat pada slari. Kemudian alfa ini adalah konstanta yang menggambarkan cake atau resisten dari cake. Kemudian A kuadrat ini adalah luas permukaan filter, minus delta P ini adalah perbedaan tekanan. Disebut minus karena biasanya di bagian bawah itu memiliki tekanan yang lebih kecil dari bagian atas daripada filter, sedangkan aliran itu dari atas ke bawah. Oleh karena itu dikasih kode atau tanda minus di depannya. Kemudian yang berikutnya, ini Rm itu adalah konstanta atau resisten yang menggambarkan daya tahan atau resisten dari media pemfilter. Jadi alfa ini untuk cakes, konstanta yang menggambarkan daya tahan atau resisten dari cake, sedangkan Rm ini yang menggambarkan daya tahan atau resisten dari filter media. Nah, oleh karena itu dalam persamaan linier ini, yang depan ini menggambarkan kondisi daripada cakes, yang belakang itu menggambarkan kondisi daripada filter media. Nah, satuan daripada Kp, oleh karena itu kalau kita urai satu-satu mu, alfa, cs, A kuadrat, dan min delta P, itu adalah
second per meter pangkat 6 dalam SI unit. Kalau dalam British unit itu second per feet pangkat 6. Begitu juga untuk B, kalau dia dalam SI unit, ini kita urai satu-satu persamaan ini satuannya, maka kita akan memperoleh satuan dari B itu sama dengan S per M meter pangkat 3, sedangkan untuk British unit atau English unit itu adalah second per feet pangkat 3. Nah, biasanya kalau dalam English unit ini ada satu konstanta yang harus ditambahkan, itu adalah GC ya, atau nilai dari gaya gravitasi. Nah, ini dalam SI unit nilai Kp tadi ada kelompok parameter ini. Kalau dalam English unit sama, hanya ditambah dengan GC sebagai pembilang penyebutnya. Nah, kemudian begitu juga untuk B, ini untuk SI unit, sedangkan untuk English unit di bawahnya juga ditambahi dengan konstanta GC. Nah, kalau persamaan tadi dt per dv itu sama dengan kpv plus b, itu kita integralkan, di mana dari waktu 0 ke t dan dari dari volume 0 ke v, di mana dv-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kita akan memperoleh persamaan yang menghubungkan waktu terhadap perubahan volume filtrat, ya, sehingga ini kalau kita integralkan KPV ini akan menjadi setengah V kuadrat, di mana BV akan menjadi B akan menjadi BV, ya, dan ini dari 0 ke V, ini Anda akan memperoleh persamaan ini. Ya, kalau KP-nya ini kita masukkan nilai konstanta ya parameter-parameter yang tadi, begitu juga B-nya juga kita masukkan parameter yang tadi, kita akan memperoleh persamaan ini yang dapat kita pakai untuk berapa waktu yang diperlukan sehingga kita akan memperoleh filtrat dalam jumlah atau volume tertentu, di mana V-nya itu dalam meter kubik untuk SI unit, sedangkan ini kalau dalam English unit feet pangkat 3, ini adalah volume total dari filtrat yang bisa dikumpulkan dalam operasi filtrasi tersebut dalam waktu tertentu atau T second. Baiklah, kita akan membahas contoh soal yang akan menggambarkan kegunaan dari persamaan-persamaan yang sudah diuraikan sebelumnya tadi. Jadi soalnya adalah sebagai berikut. Suatu hasil data pada percobaan di laboratorium untuk uji coba suatu alat filtrasi, itu digunakan untuk memisahkan CaCO3 dari selarinya, di mana larutan atau liquidnya itu adalah air pada suhu 298,2 derajat Kelvin atau 25 derajat Celcius, di mana hasil daripada uji coba tersebut dilakukan pada tekanan konstan yaitu 338 kilonewton per meter kuadrat. Ini dalam SI unit, kalau dalam British unit adalah 7060 pound force per feet pangkat 2. Nah, di mana area daripada filter, di mana filternya yang digunakan alatnya adalah plate and frame, filter press, itu luas area totalnya adalah 0,0439 meter persegi. Di mana konsentrasi selari itu atau CS itu sama dengan 23,47 kg per meter kubik, dan diminta Anda menghitung konstanta yang menggambarkan kick dan menggambarkan filter media atau RM, di mana datanya adalah sebagai berikut. Jadi setelah waktu filtrasi 44,4 detik diperoleh filtrat sekian meter kubik. Begitu juga setelah
beberapa saat sampai dengan waktu 107,3 detik itu akan diperoleh filtrat itu 5,009 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk itu kita mengolah ini data pada tabel ini sehingga akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah waktu, ini adalah volume, kemudian kita menghitung lagi delta T, menghitung lagi delta V, kemudian menghitung lagi delta T per delta V, kemudian menghitung lagi V rata-rata atau volume yang rata-rata yang diperoleh atau yang tertahan selama proses filtrasi yang selari atau filtrat yang bisa diperoleh selama proses filtrasi tersebut. Jadi akan dihitung lagi seperti ini. Nah, menghitung laginya proses ini bisa kita lakukan dengan menggunakan Excel sebagai berikut. Jadi untuk mengolah data yang diperoleh dari laboratorium menjadi data yang seperti pada tabel yang sudah Ibu tunjukkan tadi pada latihan soal, itu kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan sheet Excel. Jadi data dari waktu, dari hasil percobaan itu tadi kita masukkan pada kolom waktu, begitu juga untuk volume filtrat yang bisa diperoleh selama proses filtrasi kita juga masukkan di sini dalam kolom volume filtrat. Ya, di sini jangan lupa disisipkan data pada waktu ke 0, tentunya filtrat yang diperoleh juga akan 0 nilainya. Nah, kemudian kita hitung berapa nilai dari delta delta T itu sama dengan tentunya T pada waktu tertentu, ya, pada waktu yang ditinjau, dikurangi dengan T sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah delta T. Nah, kita tidak perlu menghitung satu-satu, itu enaknya kalau bekerja dengan Excel. Tinggal kita tarik turun ke bawah, ini adalah nilai dari delta T setiap waktu operasi yang kita kerjakan. Begitu juga untuk delta V, hal yang sama kita lakukan setelah kita memasukkan data dari hasil percobaan. Ini sama dengan V pada waktu yang ditinjau dikurangi dengan volume filtrat pada waktu sebelumnya. Oleh karena itu disebut delta atau selisih. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil data dari delta V setiap saat. Nah, kemudian kita hitung delta T per delta V. Ini sama dengan ini Bu taruh di belakang karena di tabel yang tadi itu di depan. Karena nanti kita akan membuat grafik linier antara V rata-rata sebagai sumbu X dan delta T per delta V sebagai sumbu Y, di mana yang sebagai sumbu X harus berada di depan kolomnya, baru kemudian sumbu Y di belakang kolomnya. Oleh karena itu Ibu balik, yang di depan di sini adalah V rata-rata sebagai sumbu X, dan kemudian delta T per delta V sebagai sumbu Y. Nah, ini di sini berarti kita hitung delta T per delta V itu sama dengan kita tunjuk yang menjadi nilai dari delta T dibagi dengan sel yang menjadi nilai dari delta V, kemudian kita hitung atau enter. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai dari delta T per delta V setiap waktu dari yang operasi filtrasi dilakukan. Nah, untuk menghitung V rata-rata kita bisa membuat persamaan seperti ini karena ini rata-rata dari operasi yang sebelumnya dengan yang menjadi titik tinjau. Jadi ini
kemudian ditambah dengan sebelumnya, ini kemudian kita bagi 2 karena rata-rata. Nah, ini Anda akan memperoleh angka ini. Nah, ini kemudian kita tarik turun ke bawah. Nah, untuk membuat grafik linier yang menghubungkan V rata-rata dengan delta T per delta V, kita bisa melakukan seperti ini. Kita blok datanya, kemudian kita pilih insert, pilih yang scatter, ya. Nah, kita cari yang menghubungkan titik-titik itu suatu garis lurus, sehingga Anda akan memperoleh data seperti ini. Dan untuk tahu persamaannya, kita bisa menambahkan persamaan atau add trend line, display equation on chart. Kita ingin tahu bagaimana persamaannya. Nah, Anda akan memperoleh persamaan ini yang menghubungkan antara X, itu V rata-rata, dengan delta T per delta V-nya, itu adalah Y sama dengan 6 kali 10 pangkat 6. Jadi 6 kali 10 pangkat 6 itu berarti 6 juta kali X ditambah dengan 6352. Nah, sesuai dengan persamaan tadi yang sudah kita kembangkan, berarti ini adalah nilai KP, yang 6352 ini adalah nilai B. Begitu. Ya, seperti yang sudah kita kerjakan tadi, kita sudah memperoleh persamaan liniernya, yaitu Y sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 kali X ditambah dengan berapa tadi? 6.543 kalau tidak salah. Nah, di sini nilai dari slope atau kemiringan garis itu tadi adalah angka di depan X atau slope itu adalah KP, dan titik potongnya dengan sumbu Y itu adalah suatu angka yang ada di dalam persamaan linier yang berupa konstanta, itu adalah nilai intercept-nya itu adalah B. Dan ini grafik yang seperti kita sudah buat itu adalah yang menghubungkan V rata-rata dengan delta T per delta V. Ya, sesuai dengan grafik yang sudah kita peroleh tadi, nilai KP itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 6. Di sini detailnya adalah 6,28 kali 10 pangkat 6. Itu sama dengan kelompok parameter yang ada sudah Ibu uraikan tadi sebelumnya adalah mu alfa kali CS A kuadrat min delta P. Di sini untuk nilai mu itu bisa kita lihat karena di data belum diketahui, itu pada apendik A24 kalau tidak salah, itu mengenai viskositas air. Anda bisa lihat di Jenkoplis apendik A24, itu nilainya adalah 8,937 kali 10 pangkat min 4 TAS. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kemudian nilai alfanya itu yang kita cari, dan kekentalan atau ini daripada selari sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Begitu juga dengan nilai A kuadrat. Delta P diketahui di situ kilonewton, kita buat menjadi newton, sehingga dikalikan 10 pangkat 3. Nah, setelah kita hitung, ini kita hitung nilainya, kemudian kita bagikan terhadap 6,28 kali 10 pangkat 6, Anda akan memperoleh nilai alfa sekian meter per kilogram. Gitu. Nah, untuk menghitung RM, tentunya kita sudah tahu tadi nilai B itu sama dengan 5475 ya, diperolehnya. Itu sama dengan mu kalikan RM dibagi dengan A min delta P. Nah, ini RM-nya bisa kita hitung sama dengan 9,09 kali 10 pangkat 10 per meter. Begitu.
Eee, Baiklah, kita lanjutkan. Jadi maaf tadi ada salah hitung. Jadi yang betul adalah ini, yaitu KP itu adalah 6 kali 10 pangkat 6. Jadi sesuai dengan Excel yang sudah kita kerjakan. Sehingga alfa kita bisa peroleh nilainya adalah 1,863 kali 10 pangkat 11 ya. Ini kalau satuannya dalam SI unit, yang tadi salah Ibu, salah copy paste soal yang berbeda. Nah, di mana viskositas air juga kita peroleh dari apendik A24, di mana nilainya adalah 8,937 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencari nilai B. Kita sudah ketemu dari persamaan liniernya. Kalau dari Excel tadi 643 berapa Ibu lupa, tapi ini dibulatkan menjadi 64000 dan kita hitung nilai RM dari B yang sudah kita peroleh, sehingga diperoleh nilai RM yang betul adalah 10,63 kali 10 pangkat 10 gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah contoh soal bagaimana jika dengan filter yang sama, dengan cake yang sama, hanya saja di scale up atau ukuran daripada filter ditingkatkan menjadi 0,873 meter persegi, di mana digunakan 20 frame, sehingga luas areanya itu akan menjadi 0,873 kali 20 atau 17,46 meter persegi. Nah, ini berapakah waktu yang diperlukan untuk memperoleh filtrat sejumlah 3,37 meter kubik? Ya, jadi berapa waktu yang diperlukan untuk memperoleh filtrat sekian dengan menggunakan filternya yang sama, dengan menggunakan media filter yang sama, cake yang sama, hanya saja luas areanya di scale up atau diperbesar. Dari persamaan sebelumnya, kita bisa tahu bahwa KP itu adalah sebanding nilainya dengan 1/A². Sehingga kita bisa menyusun ulang persamaan, yaitu KP1 per KP2 itu sama dengan A2² dibagi A1². Begitu juga dengan B, B itu sebanding dengan 1/A, sehingga B1 per B2 itu sama dengan A2 per A1. Sehingga untuk luas area yang baru 17,46, sedangkan yang dari soal yang tadi adalah 0,0439, kita bisa memperoleh nilai KP2 itu sama dengan nilai KP1 yang kita peroleh tadi, dikalikan dengan A1², ini A1² dibagi A2². Sehingga kita bisa memperoleh KP yang baru untuk sistem filtrasi yang ini, itu adalah 37,93 second per meter pangkat 6. Begitu juga untuk B, kita akan menghitung B2 untuk yang baru, itu sama dengan B1 dikalikan dengan A1 per A2, ini A1 per A2, ini B yang tadi, yang 1, sehingga kita bisa memperoleh persamaan besarnya nilai B itu sama dengan 16,10 second per meter pangkat 3. Sehingga kalau nilai KP dan B yang baru kita substitusikan terhadap persamaan untuk menghitung waktu yang sudah kita uraikan tadi di perkuliahan sebelumnya, di mana T itu sama dengan setengah KP V kuadrat plus BV. Nah, ini kalau kita masukkan nilai KP dan B yang baru dengan berapa volume yang mau kita peroleh, yaitu 3,37, kita akan memperoleh waktu 269,7 detik. Baik ini dalam SI unit maupun dalam British unit, kita akan memperoleh hasil yang sama. Begitu. Saya kira cukup sekian dulu uraian Ibu mengenai filtrasi. Untuk contoh-contoh soal berikutnya dan penyelesaian yang lebih detail akan kita berikan pada perkuliahan
berikutnya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.